Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Masih dari 1 Tawarik pasal yang sekarang ke-7. Ini semua juga masih nama-nama keturunan-keturunan ya. Dan yang pasal 7 ini juga anak-anak ya. Ini semua nama-nama keturunan-keturunan. Saudara baca sendiri ya supaya kita bisa lebih cepat, karena ini ya semua tentang nama-nama keturunan dan ya anak-anak ya keturunan semua ya. Dan kita lanjutkan sekarang, kita masuk di 1 Tawarik pasal yang ke-8, juga daftar keturunan Benyamin. Masih juga nama-nama semua ini ya saudara ya. Nanti saudara baca ya sendiri. Di sana dikatakan juga di 1 Tawarik 8, keturunan Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya Asibel, anak kedua Arak, anak ketiga. Ini masih nama-nama semua ya. Dan kita lanjut, nanti saudara bisa baca sendiri. Nah, kita lanjut langsung 1 Tawarik pasal yang ke-9, daftar penduduk Yerusalem. Ayat yang pertama, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah mereka, tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedangkan orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Jadi ya kita lihat penduduk di Yerusalem, di Israel semua sudah terdata ya. Mereka membuat daftar silsilah. Sebaliknya Yehuda diangkut ke pembuangan ya oleh Babel karena mereka perbuatannya jahat ya, mereka tidak setia. Itulah saudara, dosa mengakibatkan ya malapetaka. Lalu ayat yang kedua dikatakan di sana, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi dan para budak di bait Allah. Ayat 3, di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, Bani Benyamin, Bani Efraim dan Manasye. 4, Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani bin dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Syela ialah Asaya anak yang sulung, dan dengan anak-anaknya dari keturunan Sera ialah Yewel dengan sanak saudaranya. Ya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin ya Mesulam bin Hodawiyah bin Hasenua ya. Ini nama-nama lagi semuanya saudara ya. Kita kepanjangan kalau membaca semua nama-nama ini ya. Dan saudara nanti bisa baca ya. Saya lanjut ayat yang ke-21 ya. 1 Tawarik 9 ayat 21. Sakaria bin Meselemnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu, ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. 23, mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu di pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang-orang Lewi yang mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Ya, Matica salah seorang Lewi anak sulung Salum orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain,
Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah pula kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Ya, jadi ini kita lihat saudara, ya tugas-tugas, ya pembagian tugas di rumah Tuhan. Ya semua diatur, ya yang mempersembahkan korban, menjaga pintu, bahkan para penyanyi-penyanyi yang siang malam mereka harus melayani Tuhan, itu semua tertulis ya. Lalu kita lihat silsilah Saul. 1 Tawarik 9 ayat 35. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Bal, Neer, Nadab, Gedor, Ahio, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam, juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yaira, Yaira memperanakan Alemet, ya, dan ya ini nama-nama semuanya juga saudara ya. Ayat 44, Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah anak-anak mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obajah, Hanan, dan itulah anak-anak Asel. Ya, sekarang kita lanjut saudara, 1 Tawarik pasal yang ke-10. Saul mati. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia segan, sangat segan. Ya, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi Saul mati bunuh diri ya. Tidak ditombak, karena dia menyuruh. Pada waktu itu dia terjepit, dikejar oleh orang Filistin. Dia sudah dalam keadaan yang tidak berdaya ya, dan dia menyuruh ya pembawa senjatanya, dia bilang ya, "Tikam aku ya, hunuskanlah pedangmu ya, dan tikamlah aku, supaya jangan aku ini disiksa nanti sama orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu." Ya, tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena dia segan. Dia bilang, "Saya tidak bisa membunuh raja." Ya, tetapi akhirnya Saul dia mengambil pedangnya itu, dan lalu ya dikatakan di sana Saul menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya itu. Jadi Saul mati bunuh diri, dia taruh sepedangnya di tanah lalu dia jatuhkan dirinya di pedang itu saudara. Ya, pada waktu itu Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud, tapi berapa kali Daud bisa membunuh Saul, dia dapat kesempatan, tapi Daud tidak membunuh Saul karena dia bilang Saul adalah raja dan dia diurapi Tuhan. Tapi pada akhirnya ya itulah orang kalau jahat dia mati dengan pedangnya sendiri saudara ya. Dan Saul mati bunuh diri. Dan ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi pembawa senjatanya juga bunuh diri ikuti Saul. Jadi Saul dan ketiga anaknya dan segenap keluarganya semua sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul
dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batuk kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ingat saudara, kita lihat di sana dikatakan demikianlah Saul mati secara tragis. Anak-anaknya semua mati. Saul mati bunuh diri. Kenapa? Dikatakan karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Bahkan dia tidak meminta petunjuk Tuhan, malah sebaliknya dia meminta petunjuk dari arwah-arwah orang mati. Ya, dan kita lanjut sekarang 1 Tawarik pasal yang ke-11. Ketika Saul mati, Daud menjadi raja atas Israel. 1 Tawarik pasal 11 ayat yang pertama. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Kita tahu bersama bahwa memang Tuhan sudah menetapkan Daud untuk menjadi raja, tetapi Saul tidak ingin digantikan. Bahkan Saul terus berusaha membunuh Daud sehingga Daud tidak mendapat kesempatan. Tetapi seluruh orang Israel tahu akan hal itu dan mereka memang percaya bahwa Daud adalah sungguh-sungguh orang yang dipilih Tuhan. Maka ayat 3 dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Memang saudara, ketika kita akan menggenapi janji Tuhan tidak mudah. Ya, Tuhan sudah berfirman dan berjanji bahwa Daud akan diangkat menjadi raja. Tapi ternyata untuk semua itu terjadi tidak mudah. Saul terus mengejar Daud, tapi Daud terus percaya kepada Tuhan. Bahkan dia tidak melakukan yang jahat. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan hal itu karena dia percaya kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga yang akan buka jalan. Sampai akhirnya Daud mendapatkan singgasana tahta kerajaan karena Saul mati bunuh diri. Ya, dan akhirnya para tua-tua Israel berkumpul, mereka mengurapi Daud menjadi raja, mengangkat dia dan memberikan tahta kerajaan kepada Daud. Ya, kita lanjut ayat yang keempat. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Sejak saat itu Yoab itu dipakai Daud untuk menjadi kepala pasukan, pemimpin pasukannya. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ya, jadi kenapa saudara di sana itu ada yang namanya kota Daud, karena Daud yang pertama kali merebut Yerusalem dari tangan orang-orang Yebus dan dikenal dengan kota Daud. Ya, Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, dia akan menjadi pemimpin, dan akhirnya Yoab orang dari anak Seruya itu yang melakukannya dan dia menjadi kepala prajuritnya Daud. Dan sejak saat itu orang menamai itu adalah kota Daud.
Ayat 8, ia memperkuat kota itu di sekelilingnya mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara, ya kita lihat di sini apa yang membuat Daud akhirnya dapat menaklukkan, bahkan dia juga dapat melakukan semua perkara-perkara yang sudah Tuhan percayakan kepada dia adalah dikatakan di sini kuncinya karena Tuhan menyertai dia. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Secara manusia mustahil Daud mungkin bisa menjadi raja, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Siapa yang menyangka bahwa Saul akhirnya ketakutan ketika dia harus berhadapan dengan musuhnya sehingga dia melakukan bunuh diri. Padahal kalau dia nggak bunuh diri pun belum tentu dia mati kan. Tapi itulah saudara, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana Daud melakukan segala perkara-perkara itu dengan dahsyat. Makin lama makin besar kuasa Daud. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam menyertainya. Penting bagi kita saudara menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Sebab kita tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu di hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, apapun yang sedang saudara gumuli hari-hari ini, tetaplah percaya dan tetaplah pegang janji Tuhan. Sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Baik, kita akan lanjutkan besok pembacaan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu malam hari ini bahwa ketika kami mengejar perkenanan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kami memohon malam ini Tuhan, biar penyertaan-Mu turun atas kehidupan setiap kami, juga jemaat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa Tuhan, mereka mungkin yang sedang goyah imannya, biarlah tetapkan hati mereka untuk percaya sungguh kepada Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Saat penyertaan Tuhan ada di hidup kami, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Apapun itu, kami tidak mau membatasi Tuhan dengan akal logika kami, tapi kami mau mempersilakan Tuhan bekerja, sebab perkenanan Tuhan itulah kunci hidup kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa, karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami tahu Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kami. Mari saudara buka hati dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.